Baik, selamat siang kelas TMP 2A. Hari ini akan dilaksanakan presentasi kelompok dari materi presentasi regresi linier. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Bu. Kami dari kelompok 2, kelas TMPA dengan materi regresi linear yang akan kami sampaikan pada materi statistika pada siang hari ini. Yang di mana kelompok 2 sendiri terdiri dari izin memperkenalkan diri, saya Taruna Madya Rizky Yoga Dharma, NIT 2330221. Yang menghadiri saya Taruna Madya Putra Tetaan Sanur Rosa IT 2330191. Memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Ritu Setiawan, NIT 2330201. Izin memperkenalkan diri, saya Maulidina Bagus Trikartika, NIT 2330121. Izin memperkenalkan diri, saya Taruni Madya Nadala Nataya NIT 2330162. Dan izin Bu, satu lagi anggota teman kami bernama Nur Syarif Hidayatullah dengan NIT 2330181 yang mungkin saat ini sedang terkendala audionya, Bu. Izin. Yang pertama mengenai materi regresi sendiri, kita akan membahas apa itu statistika, yang dimana statistika adalah berasal dari kata status yang berarti negara atau urusan negara dengan dalam bahasa Latin. Sedangkan statistika sendiri yakni pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, penyajian data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan masalah tertentu. Lalu regresi. Regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau diubah atau dinaik turunkan. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memprediksi pemerintahan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas independen terhadap satu variabel tak bebas dependen, yaitu menggunakan regresi linear. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas dependen. Rumus regresi linear sederhana Y sama dengan A tambah Y kali X, di mana Y adalah variabel terikat, X variabel bebas, A dan B adalah konstanta. Contoh membuat persamaan regresi linear sederhana, yaitu yang pertama membuat tabel penolong. Di sini terdapat tabel penolong untuk mencari nilai konstanta A dan B.
Selanjutnya untuk mencari nilai konstanta B. Di sini ada rumusnya B sama dengan N sigma XY, X kali Y, minus sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min X sigma X kuadrat. Lalu yang ketiga mencari konstanta A, yang rumusnya A sama dengan sigma Y min B kali sigma X per N, di mana N adalah jumlah data. Yang keempat, membuat persamaan regresi. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X yang tadi. Bila persamaan linear sederhana digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel X atau bebas dan variabel C, Y atau tak bebas, dan kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencari nilai korelasi antara variabel X dan Y. Yaitu langkah pertama, buat tabel penolong terlebih dahulu. Yang B yaitu menghitung nilai korelasi R, yaitu R sama dengan N dalam kurung sigma X, sigma kali X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Selanjutnya menghitung nilai T hitung dengan rumus T hitung sama dengan R kali akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurangi R pangkat 2. Poin D yakni kaidah pengujian. Jika T tabel kurang atau sama dengan T hitung kurang sama dengan tabel, maka ada pengaruh. Yang kedua, jika T hitung lebih dari T tabel, maka tidak ada pengaruh. Yang kedua, kontribusi atau koefisien determinasi KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Berikut merupakan sedikit video penjelasan, namun di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara perhitungan regresi linear dari Microsoft Excel ke SPSS tersendiri. Sebelumnya izin, apakah tampilan Microsoft Excel-nya sudah ada? Wis. Baik, di sini ada contoh data mengenai data percobaan tentang regresi linear yang dimana ada dua variabel yakni variabel X dan Y dengan judul data yang saya berikan yakni pengaruh trust X pada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa, yang dimana angka dari uh, kedua variabel X dan Y tersendiri yakni tidak ada ketentuan ataupun tidak ada syarat yang tersendiri. Di sini saya akan coba mengcopy seluruh data dan dipindahkan ke SPSS-nya tersendiri.
Lalu berikutnya ke variabel view, merubah yang pertama, nama yang pertama adalah X, yang kedua Y, dengan label trust, dan yang keduanya adalah partisipasi. Lalu ke analis, terus ke regression linear. Kita masukkan data trust, yakni variabel X ke independen, dan partisipasi ke dependen. Lalu akan muncul dari data keluaran dari regresi linear itu sendiri. Uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Dengan tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel dekat. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, normal, dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap nilai variabel Y. Output SPSS dan penjelasannya. Output bagian pertama, variabel entered move. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai independen dan partisipasi sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua, model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas trust terhadap variabel terikat partisipasi adalah sebesar 21,5%. Output bagian ketiga, ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 13,951 dengan tingkat signifikasi sebesar 0 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel trust X terhadap variabel partisipasi Y. Output bagian keempat, koefisien. Diketahui nilai konstanta A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust B atau koefisien regresi sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah B kali X. Jadi A-nya 9,481 ditambah B-nya 0,438 kali X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi sebesar 9,481. Koefisien regresi X sebesar 0,438
438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi. Berdasarkan nilai T diketahui T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel yaitu 2,008 sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Catatan cara mencari T tabel sebagai berikut. T tabel sama dengan A dibagi 2 sama dengan N dikurangi N dikurangi K dikurangi L. 0,05 dibagi 2 dibandingkan 5,3 kurangi 1 kurangi 1 dengan hasil 0,025 dibagi 51 dengan hasil 2,008. Sekian penjelasan mengenai regresi linear dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Izin Bu, izin untuk kelompok 2, saya izin bertanya mengenai regresi linear. Nah, dari paparan tersebut, apakah ada keuntungan dan juga keterbatasan atau kekurangan dari penggunaan uji regresi linear? Kemudian yang kedua, sebutkan apa saja asumsi dasar yang digunakan pada uji regresi linear. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab mengenai pertanyaan dari Kabib yang di mana apa asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam regresi linear, yakni beberapa asumsi dasar dalam regresi linear adalah linearitas. Hubungan antara variabel independen dan dependen harus linear. Independent error mengartikan bahwa error residual harus independen satu sama lain. Terus homoskedastisitas, yakni varians dari error harus konstan di seluruh rentang nilai variabel independen, serta normalitas error adalah error harus terdistribusi normal. Izin menjawab terkait kelemahan penggunaan statistika regresi linear. Yang pertama, sensitif terhadap outlier dan noise. Outlier adalah titik data yang menyimpang secara signifikan dari data lainnya, sedangkan noise adalah variasi acak atau kesalahan dalam data. Yang kedua, hasil ramalan dari analisis regresi merupakan nilai estimasi,
sehingga kemungkinan untuk tidak sesuai dengan data aktual. Yang ketiga, hanya dapat menentukan hubungan antar dua variabel. Yang keempat, tidak dapat memperhitungkan efek variabel lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antar variabel yang diuji. Yang terakhir, statistika regresi linear tidak cocok untuk hubungan yang tidak linear. Izin, apakah sudah terjawab? Untuk asumsi dasar yaitu kurang satu formalitas, tapi dengan tadi sudah menjawab. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ini apakah ada pertanyaan lagi? Siapa tadi? Izin, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, maka kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.